Di awal film, diperlihatkan kisah Genghis Khan yang sedang membawa kedua cucunya dalam sebuah peperangan. Tampak si botak dengan rambutnya sepotong ini adalah Kublai Khan. Tapi saat itu, Genghis Khan menyebut cucunya yang bernama Kaidu yang akan mewarisi tahtanya sebagai khannya bangsa Mongol. Ribuan burung api diterbangkan untuk membakar sebuah kerajaan yang menjadi target serangannya. Aktor utama dalam film ini yakni Marco Polo sedang menantang seorang preman gundul untuk bertanding minum. Mereka semua terkejut kala Marco menunjukkan plakat emasnya Raja Khan. Preman ini langsung dibabuk karena berani meludahinya. Sementara itu, Mei Lin mengaku kepada para pejuang dinasti Song bahwa dirinya berhasil kabur dari Kombulak. Dia datang untuk mencari perlindungan dari Kaisar Cilik Zhao Xian. Tiba-tiba, Marco dan prajurit Mongol menyergap mereka. Mei Lin kembali dibawa Marco. Lama berada di Karakorum, Byamba pamit kepada Kutulun untuk pergi ke Kombulak. Terlihat Kokachin sedang dikejar Pangeran Jingim. Rupanya, kekasih Marco ini tidak melarikan diri, merelakan hidupnya untuk dipinang sebagai istri pangeran. Tiba di istana, Byamba disuruh Ahmad untuk menunggu giliran padahal dia hendak menemui ayahnya sendiri. Pencarian Marco dan Mei Lin berlanjut menggunakan perahu kecil untuk melewati rawa Kali Angke. Meski tidak ada niat untuk kabur, tangan Mei Lin kembali diborgol karena statusnya sebagai sandera kerajaan Mongol. Situasi berubah mencekam ketika mereka melihat ratusan jasad mengambang di sungai ini. Ahmad lebih mendahulukan Pangeran Nayan dari Manchuria yang lebih dulu menemui Kublai Khan. Ternyata dia adalah pamannya. Meski dianggap sebagai anak hilang yang lebih memilih tinggal di Karakorum, Raja Khan menyambut kedatangan Byamba. Namun kebahagiaannya seketika berubah setelah Byamba menyampaikan pesan dari Kaidu yang menentang klaim Kublai Khan akan tahta Mongol dengan menyerukan Kurultai. Saat itu juga Kublai Khan mengusir Byamba. Mei Lin mengaku sebagai pemburu mata-mata yang ingin menyerahkan Marco kepada para pejuang ini. Dia sempat tidak dipercaya hingga mereka melihat kalungnya. Dengan ada emosi, Kublai Khan membahas rencana Kurultai dengan Dewan Istana. Para pengikutnya mendukung penuh raja mereka ini. Tiba-tiba, Ratu Chabi masuk membubarkan pertemuan karena ini bukan waktunya membahas politik di hari pernikahan anak mereka. Jingim dan Kokachin sama-sama mengakui pernikahan mereka bukan didasari atas rasa cinta. Meski begitu, Kokachin berjanji akan menjadi istri yang baik dan setia kepadanya. Dan setelah itu mereka pun celepot. Setelah menyusuri hutan, Marco dan Mei Lin menemukan sebuah rumah. Di waktu yang sama, pernikahan antara Pangeran Jingim dan Kokachin digelar. Masuk ke dalam rumah itu, Mei Lin diserang oleh seorang pendekar wanita bernama Lotus. Pertarungan sengit pun terjadi. Marco dan anak buahnya datang memberikan bantuan. Lotus sempat terkejut dengan jurus yang digunakan Marco. Mei Lin berhasil menendangnya hingga Lotus pun kabur. Dan akhirnya mereka menemukan kaisar cilik itu disembunyikan di bawah lantai. Kokachin sendiri resmi menjadi istri Pangeran Jingim. Sementara itu, Byamba kembali ke Karakorum membawa potongan kepala sebagai simbol Kublai Khan menyetujui Kurultai. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Marco dan Mei Lin berhenti di tengah jalan karena bocah kaisar ini kebelet. Dia sempat melirik tongkat saktinya milik Marco yang panjang. Kaisar gundul ini memperlihatkan kandang congcorangnya. Tiba-tiba, Lotus terlihat berada di belakang mereka melakukan pengejaran. My mantis. I'm sorry. Move! Now! No, Stop soon. Rest. and she's coming. Ask her. Di Karakorum, Kaidu mengajak para petinggi suku di sekitar wilayahnya untuk berburu bagong. Shut. The favors is bestowed on every house Ratu Chabi memberikan masukan kepada raja agar tidak sembarangan memenggal kepala Kaidu karena kesalahannya berbeda dengan apa yang dilakukan adiknya Arik. Kaidu melobi kepala suku yang bernama Arban untuk mendukungnya dalam perebutan tahta Mongol. Byamba tersinggung karena Arban menghina ayahnya sebagai raja yang gendut dan botak. Terjadi perkelahian di antara keduanya hingga Horus melerai mereka. Good shot.
Bagaikan seorang ayah yang menidurkan anaknya, Marco menyuruh Kaisar Gundul ini untuk menghitung bintang hingga dia terlelap tidur dalam mimpinya yang indah dengan berselimut alam dan gigitan rengit. Kaido mempertegas kepada Byamba tentang langkahnya menggulingkan Kublai Khan dengan cara yang sah. Pangeran Nayan yang tiba di Karakorum menolak ajakan Kutulun dan Orus untuk mendukung Kaido menggulingkan Raja Khan. Meilin dan Marco akhirnya tiba di Kombulak dengan membawa Kaisar Cilik. Marco disuruh berdiri sedangkan Meilin tetap bersujud. Marco meminta Raja mengampuni Meilin karena berhasil menjalankan misi ini. Tapi Raja kembali menyuruhnya kembali tunduk. Dari wajahnya yang serius, Raja ikut tertawa setelah melihat si bocah duduk di kursi kebesarannya. Marco terkejut ketika Jin Gim memperkenalkan istri barunya. Hatinya hancur bagai kerupuk emping yang diinjak-injak. Kaido mendapat nasihat penting dari emaknya karena jika dia ingin mendapatkan tahta Mongol, dukungan dari pamannya Pangeran Nayan akan sangat penting. Marco kembali mengunjungi gurunya yang sedang berlatih kungfu. Marco menceritakan kuatnya Lotus yang disebut pelindung kaisar. Namun dia terkejut saat Marco menunjukkan jurus bela dirinya. Ternyata jurus yang digunakan Marco adalah 6 pukulan keselarasan. Kokachin merasa bersalah kepada pangeran karena gagal memberikan keturunan. Apalagi Ratu Cabi yang pastinya sangat kecewa karena sudah mengidam-ngidamkan Imchu. Kaido menemui Pangeran Nayan yang sedang memberikan tausiah kepada para pengikutnya. Kaido akan dia terima dengan terbuka jika mau bergabung sebagai jemaahnya. Marco melaporkan kepada Raja bahwa bangsa Cina Selatan lebih mengagungkan Tuhan mereka daripada Kublai Khan. Mereka menganggapnya sebagai penjajah daripada pembebas. Ahmad memberikan masukan yang cukup mengejutkan, yaitu memenggal kepala kaisar bocil itu kemudian dipajang di alun-alun kota agar mereka tidak berani berbuat macam-macam. Di satu sisi, ini sebagai contoh untuk Kaido dan para pendukungnya. Meski rencana keji ini tidak diamini oleh Jin Gim dan Marco, namun intimidasi Ahmad sepertinya masuk ke dalam hati sanubarinya sang raja. Kaido sangat kecewa karena Pangeran Nayan lebih memilih untuk mendukung Kublai Khan daripada dirinya. Ratu Cabi membujuk suaminya untuk membawa dan menyembunyikan Kaisar Cilik, namun tetap saja hatinya sudah ditutupi dengan ketakutan akan hilangnya tahta Mongol. Ahmad membawa Kaisar Song itu ke hadapan Raja. Diam-diam, dia bayar seorang mafia untuk mengumpulkan teman-temannya dari dinasti Song dalam sebuah rencana menjatuhkan harga diri Kublai Khan. Tak diduga, Raja Khan dengan kejinya membekap Kaisar Cilik hingga kehabisan nafas. Marco menyaksikan langsung apa yang dilakukan rajanya. Malam itu, Lotus dan ribuan rakyat Song melihat jasad kaisar mereka digantung dan dipertontonkan. Mereka yang melakukan pemberontakan dibantai habis. Setelah tindakan bejatnya menghabisi Raja Cilik itu, mimpi buruk munculnya leluhurnya Genghis menghantui Kublai Khan di setiap malam dalam tidurnya yang ngorok. Meski gelombang kerusuhan mewarnai pemerintahannya, tidak ada penyesalan sedikit pun yang dia rasakan. Rasa penyesalan justru dialami Marco yang berhasil merampas anak itu dari tangan pelindungnya. Tiba-tiba, Raja muncul untuk mengajak Marco Polo pergi ke sebuah pegunungan. Kublai Khan mengajak Marco untuk mendaki gunung hingga mencapai puncak. For the top. Meilin mengajaknya kerjasama untuk membalas perbuatan Raja Khan karena dia sendiri mengaku tidak tahu anak itu akan dieksekusi mati. Meski perutnya gendut, Kublai Khan sama sekali tidak mengeluh dengan pendakian ini. Tiba-tiba terdengar auman serigala berbulu domba. Kublai mengatakan pendakian ini untuk bertanya pada Tengri, Kaido hidup atau mati. I wish to know the bird dies. Kaido sudah mempersiapkan segel kerajaannya yang sewaktu-waktu akan diserahkan kepada ahli warisnya, yaitu putranya Oris. Bring it, mother. A little longer You and may then... fucking hunt and... Masih dalam perjalanan menuju puncak, Kublai mempertegas keputusan dirinya yang terpaksa membunuh anak itu karena dia kaisar Cina yang cepat atau lambat akan membahayakan kerajaannya. Pangeran Jin Gim dan Ahmad tiba di Karakorum untuk mewakili ayah mereka dalam sidang kulturai. Para kepala suku yang berada di pihak Kaido sempat tidak mau memberikan hormat. Tiba di atas puncak, Marco terkejut dengan kemunculan seekor serigala. Kublai menyuruhnya tidak boleh berkedip, menunjukkan giginya yang bau jigong apalagi melompat ke jurang. Akhirnya, serigala itu pun pergi.
Sebelum acara inti dimulai, Jin Gim ditantang untuk duel melawan seorang monster. Alhasil, dia dibanting dan dijatuhkan dengan mudah. Pangeran kembali bangkit mengeluarkan jurus epic comeback-nya yang berhasil menjatuhkan si raksasa ini. Semua orang pun terpukau dengan kehebatannya. Dalam guyuran hujan yang deras, Ratu Cabi melakukan berbagai cara agar mantunya ini bisa hamil. Ini sangat penting untuk masa depan tahta kerajaan Mongol. Kokachin menyatakan siap, termasuk memakan daging curut yang disajikannya. Di malam hari, Raja dan Marco Polo kembali berhadapan dengan serigala. Strategi siang tadi kembali dilakukan. Namun ternyata serigala itu menyerang Raja. Beruntung, Marco berhasil membunuh serigalanya. Singkat cerita, Kublai Khan kembali pulang ke istana. Ratu Cabi bertanya, apa hasilnya? Raja menjawabnya dengan sewot. Dia mengatakan Marco telah menyelamatkan nyawanya padahal dia tidak ingin. Apakah ini menggambarkan perasaan sebenarnya Raja Khan kepada Kaido? Raja memberikan Marco sebuah kalung berharga sebagai simbol dia diangkat sebagai anaknya sekaligus masuk ke dalam barisan kesatria Mongol. Akhirnya Raja memutuskan hanya mengawasi Kaido. Dalam perjalanan pulang, Jin Gim dan pasukannya diserang oleh pasukan Kaido di bawah pimpinan Orus dan Kutulun. Setelah menghabisi seluruh anak buahnya, ternyata Orus membunuh kedua kuda mereka hingga kaki Ahmad terjepit. Or bastard. Or... Jin Gim dan Ahmad dibiarkan terjebak di gurun. Kokachin terkejut karena Ratu menyuruh tukang kuda untuk menanam benih kenikmatan di rahimnya. Just look at me. Just look at me. Then you have no royal blood. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Setelah lama tidak muncul, ayah Marco yang bernama Nico Polo melakukan pertemuan dengan Pangeran Nayan di kota Acre. Mereka berdua sama-sama menjadi misionaris yang berada di bawah perintah langsung seorang paus. Marcus melaporkan kepada raja, pasukan pengawal putranya dan kuda milik kedua anaknya telah ditemukan mati tidak jauh dari Karakorum. Dianggap sebagai pernyataan perang dari Kaido, Khan Agung memerintahkan pasukannya untuk bergerak menuju Karakorum. Ratu sangat cemas dengan keselamatan putranya. So that this is not somehow. Di sisi lain, Kokachin menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Namun, tidak ada raut wajah kegembiraan terpancar dalam dirinya. Ahmad terbangun dari tidurnya. Rupanya, Jin Gim baru saja kembali dari berburu serigala. Kaido melampiaskan kemarahannya kepada putranya Orus. His sons are missing. Karena kini pasukan Kublai sedang bergerak ke kerajaannya. Byamba sendiri kecewa karena Orus telah menyulut perang saudara. Karena kakinya terluka parah, Ahmad merasa dia tidak lama lagi akan bertemu dengan malaikat Ijroil. A humble end. Fox anyone? Where is he? Kokachin terkejut karena tukang kudanya yang bernama Bad Bayer telah tewas. Padahal dia adalah ayah kandung dari janin dalam rahimnya. Tiba di Karakorum, Raja Khan disambut oleh Kaido dan anak-anaknya. Where are my sons? Your other son will lead. Byamba dan Marco ditugaskan untuk mencari keberadaan Jin Gim dan Ahmad di dalam kerajaannya. Byamba meyakinkan Marco bahwa Kaido tidak menurunkan perintah untuk menyerang mereka. Yours when you sent back those 8 heads. Kaido minta maaf kepada Kublai Khan karena penyerangan ini murni tindakan bodoh putranya. Mereka fokus untuk melakukan pencarian bersama-sama. We will find them. Di malam harinya, Kublai bertemu dengan emaknya Kaido yang bernama Sapkana yang dikenal sebagai tukang sihir. We ride tonight. Ternyata, petinggi Kristen berencana untuk menaklukkan Kublai Khan melalui perang salib karena dianggap sebagai ancaman terbesar mereka. His mother
was a Christian, unless I'm mistaken. Ahmad menceritakan, kala itu seluruh kerajaan dan keluarganya dibantai habis oleh Kublai Khan. Tapi saat itu juga hatinya tenang karena kasih sayang Ratu Chabi saat menggendongnya. My mother wrote it for me. It's beautiful. Raja Khan dan Kaidu beserta ratusan pasukan melakukan pencarian di sekitar lokasi hilangnya Jin Gim. Burung gagak hingga kompas dipergunakan untuk menentukan rute pencarian. Perselisihan mulai terjadi antara Kutulun dan Byamba jika takdir berkata Kutulun dinobatkan sebagai pewaris tahta ayahnya. Maka kecil kemungkinan Byamba akan menjadi suaminya. Kokachin menemui janda Bedbeyer yang ternyata memiliki seorang bayi perempuan. Namun dia rahasiakan identitasnya kepada mereka. Pendeta dan Nayan membahas dongeng tentang Prester John yang dijuluki sebagai Tuhan yang menyapu bersih pasukannya di seluruh negeri. And what if the hearts remain shattered? I wanted you to hear it yourself. Utusan sudah dikirim untuk mencarinya, namun tidak ada satupun yang pernah kembali. And only he knows. Setelah mendapatkan petunjuk keberadaan Jin Gim dan Ahmad, Byamba dan Kutulun ditugaskan untuk menelusuri jejak mereka. Between stability and chaos. Peril. Ratu Chabi menemui Meilin untuk memberitahu kabar baik tentang perkembangan putrinya sekaligus akan menawarkan sesuatu. Namun niatnya batal setelah dia melihat mantel suaminya berada di kamarnya Meilin. Perselisihan kembali terjadi antara Kublai dan Kaidu saat membahas kakek mereka Genghis Khan. Was it just a desire to finally steal you? You curse my mother, you curse him. Perselisihan berakhir setelah Kutulun datang membawa kabar baik. Kublai merasa lega Jin Gim dan Ahmad berhasil ditemukan. You'll live, my son. Sebelum kembali pulang, Kublai mengatakan kepada Kaidu, sampai ketemu di Kurultai. Dan Byamba sendiri akhirnya kembali pulang bersama rombongan ayahnya. Ratu dan Kokachin menyambut kepulangan mereka. Jin Gim begitu bahagia saat istrinya mengatakan sedang hamil. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Lotus menugaskan beberapa pengikut dinasti Song yang setia untuk memulai misinya. Salah satu dari pengikutnya masuk membawa bahan peledak ke sebuah rumah makan yang dipenuhi prajurit Mongol. Ternyata serangan bunuh diri dilakukan secara bersamaan di beberapa titik. Akibat serangan ini, Raja melakukan rapat dengan seluruh pejabatnya. Bahkan, Ahmad yang kini menjadi wakil Raja telah mengirim pasukan untuk melakukan serangan ke wilayah selatan. I speak of complete annihilation. Marco Polo dan Pangeran Jin Gim sepakat tidak setuju dengan peperangan. Travel to Xanadu, Great Khan. Tapi Khan Agung lebih memilih sarannya Ahmad untuk melancarkan pembantaian kepada mereka yang dianggap pemberontak. Do the bidding of the Khan, Ahmad. Well, Kisah Ahmad muda terungkap. Anak angkat raja dan ratu ini berbakat dalam urusan matematika karena itulah ditugaskan di Departemen Keuangan. I respect your determination. Savor the local. Mereka tidak tahu jika Ahmad memendam kebenciannya selama ini. Berpura-pura menjadi anak yang baik dan penurut. Rupanya Kaidu dipengaruhi emaknya sendiri untuk melawan Kublai. Kaidu lebih memilih Kutulun sebagai pewarisnya meskipun dia perempuan karena tidak percaya kepada Orus. Namun Kutulun beranggapan ayahnya ingin menjauhkan dia dari Byamba. Karena itu dia menolak untuk menjadi ahli warisnya. Marco dan Jim gagal membujuk raja untuk menarik keputusannya. Marco kemudian menunjukkan surat keputusan Ahmad yang menyebutkan Byamba ditugaskan menjadi seorang prajurit. Enough! Both of you! Lagi-lagi, Raja Barbar ini mendukung keputusan Ahmad. Our Nyan sent him to me. 9 arrives here in 3 weeks. Jika rencana Ahmad berhasil menggulingkan Kublai Khan, Meilin ingin menjadi permaisurinya. And I thought of you. As your empress. Marco kembali bertemu Byamba yang menerima dengan lapang dada keputusan ayahnya. I attempted to change the Khan's mind. This is where I can serve. Take care of yourself, Yama. Paraji ditugaskan ratu untuk mengecek jenis kelamin bayi dalam kandungannya Kokachin. Namun, dia belum bisa mendapatkan jawabannya. Ratu menampar Kokachin karena menyebut janin ini bukanlah anak Jin Gim.
I'm not going to Xanadu. My place is here with her. Untuk pertama kalinya, Kublai menjambak rambut istrinya setelah dia mengatakan tidak ingin ikut bersamanya ke utara karena merasa tidak dibutuhkan lagi. Kokachin terkejut karena putri biru yang asli muncul di depannya. Faktanya, Kokachin yang selama ini orang tahu bernama asli Nergoy. Ternyata dia selamat setelah dibawa ke dukun oleh warga desa yang menemukannya. Dia datang mencarinya setelah mendengar berita pernikahan Pangeran Jin Gim dan putri bangsawan dari suku Bayot. Kini, putri biru menginginkan status kebangsawanannya dikembalikan. Kaido menjalani ritual yang dilakukan emaknya untuk mengusir Shaiton agar Kaido mendapatkan tahtanya keturunan Genghis Khan. I'm not my father. How many left to escort me to Xanadu? That's when you'll need them. Karena Ratu Cabi menolak, Kublai Khan yang kesal akan membawa Meilin bersamanya menuju utara. Sire. Kecurigaan Marco terhadap Ahmad diutarakan kepada gurunya. Dia curiga karena Ahmad mengirim seonggok pasukan ke selatan, sedangkan Raja berangkat ke utara dengan sedikit perlindungan. Mengusulkan eksekusi terhadap kaisar kecil dan kini menurunkan jabatan Biamba tanpa alasan yang jelas. Bahkan Marco sendiri mendapat ancamannya. Karena merasa punya hutang budi kepada Marco saat membelanya di depan raja, Meilin akan mengabulkan satu permintaan tentang kecurigaannya kepada Ahmad. Ahmad mengancam akan memindahkan Ling Ling dari istana ini karena dia kecewa Meilin kembali berhubungan dengan raja. Well, I want to share. Ahmad mengancam akan memanfaatkan putrinya untuk diserahkan kepada Pangeran Nayan. Tapi dia tidak melawan. I want to water my horse. Kutulun menghabisi 2 prajurit Kublai yang menolak memberi air minum untuk kudanya. Lotus kembali muncul di hadapan Meilin untuk memastikan kesepakatan mereka. Meilin meminta Lotus diam-diam menculik putrinya. Sebagai imbalannya, dia akan memberikan biksu itu kepadanya. Sepertinya ada masa lalu di antara Lotus dan Guru Zen. Dia menangis saat melihatnya. Ingin menyentuh pun dia tidak mampu. Lotus menghindar dalam setiap gerakan kungfu yang diperlihatkan Guru Zen untuk menyentuhnya. Follow me. Diam-diam, Meilin ingin menunjukkan lukisan tentang rencana pengkhianatan yang akan dilakukan Ahmad. Namun ternyata lukisan itu telah hilang. Ratu Cabi akan ikut bersama suaminya, namun dia memperingatkan raja agar tidak mengulanginya lagi. Lantas, rencana apa lagi yang akan dilakukan Ahmad untuk memuluskan ambisinya menggulingkan Kublai Khan? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Ahmad menyambut kedatangan Kaido di istana Kombulak, sebuah simbol bahwa keduanya telah berkomplot untuk menjatuhkan Raja Khan. Kala itu, istri Kaido yang sedang hamil kesulitan untuk melahirkan putra mereka, Orus. Kaido berada di antara pilihan yang sulit, menyelamatkan anaknya atau istrinya. Sesuai keinginan istrinya, Kaido menyelamatkan Orus. Giliran Nayan yang datang ke istana Kombulak untuk menemukan Kublai Khan, tapi Ahmad mengatakan raja sedang berada di Xanadu. Disinilah Ahmad mengintimidasi Nayan bahwa raja akan mendepaknya karena tidak mau menerima paus. Sementara itu, Raja Khan dan rombongan disambut oleh para kepala suku yang berada di Xanadu. Salah satunya yaitu Abran. Seekor kuda putih diberikan Abran sebagai hadiah kedatangannya. Di malam hari, raja dan tamu undangan mendapat hiburan musik dangdutnya bangsa Mongol yang dinyanyikan seorang biduan yang menarik perhatian Marco Polo. Ternyata si nenek sihir yang membuat kesepakatan dengan Ahmad untuk menggulingkan Kublai Khan. Ahmad menyuruh pengawalnya yang bernama Suk untuk menikam tubuhnya sendiri dengan belati. Contoh dari kesetiaan anak buahnya yang bisa diberikan Ahmad juga kepada Kaido. Jin Gim dan Marco menemukan kuda pemberian itu telah terluka. Pagi itu, Ratu menemukan Kokachin sedang berada di padang ilalang. Mantunya ini mengaku permaisuri yang asli telah menemukannya.
Kutulun sangat kecewa saat mendengar ayah dan neneknya pergi ke Kombulak untuk bersekutu dengan Ahmad. Sementara itu, Byamba melihat 2 orang prajurit sedang membawa beberapa tong mesiu yang disebut jenderalnya akan dibawa ke ibu kota. Byamba merasa ada yang janggal karena pernah melihat mesiu-mesiu itu dibawa ke arah yang berbeda. Namun si jenderal ini tidak mau menanggapinya. Marco mendekati si biduan karena terpana dengan paras wajahnya yang aduhai. Dan setelah itu mereka pun celepot. Now you'll never know the time of day. Ahmad kembali mempengaruhi Nayan dengan cerita keburukannya Rajakan yang telah memperlakukan Ling Ling sebagai anak Kaisar Song dengan buruk. Byamba memberi pelajaran kepada si jenderal yang menghalangi untuk pergi. Of what happens to deserters, yes? What can I say? Tell them I did this to you. Karena kondisinya mengkhawatirkan, Jin Gim membunuh kuda putih itu. Horus mengajak Kutulun untuk pulang. Karena menolak, kedua bersaudara ini melakukan pertarungan sampai Kutulun berhasil mengunci lehernya. Well, I did! Kutulun mengaku menolak dipilih ayahnya sebagai pewaris tahta. Berbeda dengan Horus yang sangat berambisi menjadikannya Mongol. Malam itu, Kublai Khan mengajak seluruh kepala suku untuk mendukungnya karena dia punya ambisi yang sangat besar untuk membuat Mongol menjadi bangsa paling besar di dunia. Diiringi dengan pesta kembang api, Kublai bangga dan senang karena yakin mereka semua akan mendukung untuk mempertahankan titel raja pada dirinya. Marco dikejutkan dengan kemunculan Kokachin di tendanya. Dengan sikapnya yang sedikit gila, Kokachin mengatakan ingin kabur karena Putri Biru yang asli menginginkan kehidupannya lagi. Anehnya, Kokachin mengatakan Putri Biru yang melukai kuda itu, tapi tangannya yang berlumuran darah. Marco membawa Kokachin untuk diobati oleh Ratu. Ratu meminta kejadian ini dirahasiakan termasuk tentang kudanya. Nayan, Ahmad, dan Kaidu minum dalam wadah yang sama sebagai simbol persekutuan mereka. Meilin tahu rencana mereka karena dia dijanjikan permaisurinya Ahmad. Kutulun sampai menampar putrinya sendiri karena tidak setuju dengan rencananya. Do not question me. Kisah masa lalu si pendekar 1000 mata dengan Lotus terungkap. Mereka berdua ini rupanya sepasang kekasih dengan titel 2 pendekar terbaik. Like a flower coming to bloom. Teach me the wudang. A disciple. Kala itu, pasukan Mongol melancarkan serangan, membantai seluruh warga desa. Lotus memberikan bantuan saat Jin Bao dikepung pasukan terbaiknya Mongol. Naas bagi Lotus, dia terjatuh ke dalam jurang setelah terkena anak panah. Jin Bao sendiri dibawa ke Kombulak untuk dijebloskan ke dalam penjara. Momen terakhir itulah yang diingat sepuh ini. Selama ini dia mengira Lotus telah tewas, padahal Lotus masih hidup. Sebuah desa dari kaumnya Arban diserang pasukan berkuda yang membawa benderanya Rajakan. Ternyata pasukan ini dipimpin Kutulun dan Horus atas perintah Kaidu. Kutulun meluapkan kemarahannya karena Horus membantai lebih dari 1 orang, padahal janjinya hanya membunuh 1 warga saja. Mereka sengaja memakai penutup kepala dan membawa bendera Kombulak agar Kublai Khan yang disalahkan atas penyerangan ini. Lotus menceritakan setelah dirinya selamat dan memulihkan diri, Lotus membawa Kaisar Cilik untuk dia lindungi. Tapi dia merasa bersalah karena gagal menjalankan amanahnya. Terjadi perselisihan antara guru Zen yang ingin tetap setia kepada Khan, sedangkan Lotus setia kepada dinasti Song. Tidak ada pilihan lain. Sesuai aturan Wudang, pertarungan harus dilakukan karena hanya salah satu dari mereka yang bisa pergi. Arban marah kepada Kublai Khan setelah prajuritnya melaporkan keluarganya telah dibantai. Tentu saja Kublai menolak tuduhannya meski bendera itu menjadi buktinya. For what's left of my home,
Menanggapi rencana licik yang dilakukan Kaidu, Raja Khan menugaskan putranya untuk merobek jantungnya jika Jin Gim berpapasan dengannya di tengah jalan. Pass with Kaido or any. With pleasure. Mei Lin mulai kecewa kepada Ahmad karena tidak pernah mempertemukan dia dengan putrinya. Ahmad meminta dia bersabar karena nyawa Jin Gim akan segera lenyap saat dia melakukan perjalanan ke timur, sementara pasukannya berada di wilayah barat. Informasi penting ini Mei katakan kepada Marco, namun dia minta imbalan. Horus dan Kutulun mendapat misi untuk membunuh Jin Gim dan pasukannya saat melewati lokasi ini. Marco diam-diam membawa Ling Ling untuk diserahkan kepada ibunya. Dan informasi penting yang disampaikan Mei Lin bahwa Pangeran Jin Gim tidak boleh melewati arah timur karena mereka akan membunuhnya sesuai perintah Ahmad. Ambillah jalur barat menuju Sungai Kembar, di sana Marco akan menemukan jawabannya. Sikap kurang waras makin diperlihatkan Kokachin karena ternyata sosok putri biru yang asli itu hanya hayalannya saja. Bahkan dia berniat melukai dirinya sendiri. Hari itu, Guru Zen pamit kepada Raja untuk pergi, namun Kublai Khan menolaknya karena misi mereka belum selesai. Giliran Marco yang minta izin kepada Raja untuk pergi. Raja makin putus asa karena orang-orang terbaik di sekelilingnya ingin pergi menjauh. Ahmad terkejut karena Mei Lin telah kabur membawa Ling Ling. Di tengah perjalanan, Marco meminta Jin Gim untuk berhenti, membatalkan rencananya menuju timur karena pasukan Kaido telah mempersiapkan jebakan. Jin Gim terkejut, tidak percaya kalau Ahmad berkhianat. Dengan berbagai rencana licik yang sudah dilakukannya, mereka semua telah tertipu. Marco siap mempertaruhkan kepalanya jika dia salah. Horus dan para prajuritnya melancarkan serangan saat melihat rombongan berkuda. Between your heart. Tapi ternyata mereka bukanlah Pangeran Jin Gim. Return to your... Malam itu, pertarungan hidup dan mati antara pendekar buta dan Lotus dimulai. Keduanya menampilkan skill terbaik sebagai pendekar wudang. Meski sempat mendapat serangan, akhirnya pendekar Zen berhasil membalikan keadaan. Tapi dia tidak mau membunuh Lotus, malahan menyuruhnya pergi jauh mengubur dalam-dalam dendamnya. Dari atas bukit, Jin Gim dan Marco melihat ribuan kemah pasukan musuh. Sebagai bentuk konspirasi besar yang dilakukan Ahmad. Dua orang prajurit datang menciduk, tapi untungnya Byamba menyelamatkan mereka. Terlihat ratusan drum yang berisi bubuk mesiu. Selain Nayan dan Kaido, Marco dikejutkan dengan kemunculan ayahnya yang bergabung dengan pasukan salib. Diam-diam, Byamba dan Marco menangkap Nicopolo untuk dibawa ke hutan. Expecting the Khan. Ahmad menugaskan anteknya yang berada di selatan untuk memburu kembali Mei Lin dan anaknya. Kemudian dia laporkan kaburnya mereka kepada Raja. Kublai cukup terkejut karena Mei Lin seharusnya berada di Kombulak. Akhirnya Raja mengetahui Ahmad menyukainya. Sayangnya Raja tidak mengetahui bahwa Ahmad sedang menyusun rencana besar untuk menjatuhkannya. Jenderal Perang Salib bersama Nayan dan Kaido menyadari hilangnya Nico. Pencarian terhadapnya mulai dilakukan. Marco terpaksa memukul ayahnya sendiri karena tutup mulut dengan rencana serangan yang akan mereka lakukan. But I can't hear him cry. Mei Lin dikejutkan dengan kemunculan orang suruhan Ahmad yang bernama Bai dan anak buahnya yang ditugaskan untuk kembali menangkapnya. Do it this way. Mei Lin sempat dibuat kewalahan untuk menghadapi para penjahat ini hingga Lotus datang membantunya. Akhirnya mereka semua dibantai habis. This would be... Ahmad memberi perintah kepada Suk menarik kembali pasukannya dari selatan untuk kembali ke Kombulak tanpa sepengetahuan Raja Khan. Horus dan Kutulun datang melapor bahwasannya mereka gagal membunuh Jin Gim karena tidak melewati jalur yang sudah mereka kuasai, padahal sudah menunggunya beberapa hari. Curse you that this viceroy at them all at once. Hingga malam pun poek, Nico masih saja keras kepala. Kokachin mengatakan identitas aslinya kepada Ratu sebagai gadis desa bernama Nergoy. Seorang prajurit melapor kepada Raja bahwa pangeran tidak pernah sampai di Tanah Arban di wilayah timur.
Kuat dugaan sedang berada di tanah Nayan yang berada di barat. Ahmad mulai ketakutan raja akan curiga kepadanya, apalagi dia sudah melaporkan serangannya telah berhasil. Namun ternyata Kublai menyuruh jangan terlalu percaya kepada anak buahnya. Rupanya Niko sudah lama mengabdi kepada Paus dan merencanakan serangan ini sejak lama. Bahkan Niko berencana untuk menghancurkan Raja Khan dari dalam dengan bantuan Marco. Pangeran Jin-Gim berhasil menemui kembali ayahnya, membawa berita penting pengkhianatan yang dilakukan Ahmad. Di waktu yang sama, Ahmad sudah lebih dulu kabur kembali ke Kombulak. Kublai memberitahu istrinya tentang pengkhianatan yang dilakukan anak angkat mereka. Jin-Gim membeberkan jumlah pasukan musuh yang mencapai ratusan ribu prajurit dengan ratusan tong mesiu. Sedangkan pasukan mereka sedang berada di selatan di bawah kendali Ahmad. Itu artinya tidak mungkin bagi raja untuk melakukan perang terbuka. Cucu dari Genghis Khan ini tidak kehilangan akal saat dia melihat kuda-kudanya. Sampai di lokasi yang dipastikan aman, Mei Lin menitipkan Ling Ling kepada Lotus karena dia harus kembali untuk menyelesaikan urusannya. Tak hanya Kublai Khan yang akan ditaklukkan, rupanya pasukan salib sudah merencanakan untuk membantai juga pasukan Kaidu. Pada akhirnya, bangsa Mongol punya catatan kecil dalam sejarah. Niko berharap anaknya ini mendukung rencananya itu. Your cut would grind your bones to dust. But should you change? Namun ternyata dia salah. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9. Ternyata, Kublai Khan menerjunkan ratusan kuda pembawa api menuju lokasi perkemahannya ribuan pasukan musuh. Strategi sama yang pernah dilakukan Genghis Khan, namun kala itu bukan binatang kuda sebagai pembawa apinya. Niko yang berhasil kabur memberi peringatan kepada pasukannya untuk membunyikan tanda bahaya. Tapi mereka terlambat karena salah satu kuda membakar ratusan tong bubuk mesiunya hingga ledakan besar pun terjadi. Tak cukup sampai di situ, Raja Kublai Khan memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang habis-habisan. Niko menyuruh Kaidu untuk pulang ke Karakorum karena perannya dalam sidang Kurultai untuk memenangkan tahta Mongol masih diperlukan. Sedangkan kedua anaknya akan tetap tinggal untuk melakukan perlawanan. Peperangan berlangsung sangat sengit. Para tokoh utama dalam film ini mengeluarkan seluruh kemampuan mereka. Dari mulai Kutulun, Pangeran Jin-Gim, Horus, dan juga Niko Polo. Sedangkan Byamba dan Marco bekerja sama untuk menghadapi kepungan musuh. Tak diduga, pendekar buta ternyata muncul juga untuk membantu pasukan Mongol. Dia hadapi algojonya pasukan salib yang menggunakan baju besi. Tidak mempan dengan pedang, Guru Zen gunakan jurus totok ayam di urat lehernya. Duel 1 lawan 1 antara Jin-Gim dan Horus berlangsung sengit. Kutulun berada di antara pilihan yang sulit, antara menyelamatkan Byamba yang sangat dia cintai dan Horus yang sedang terancam oleh Jin-Gim. Dia putuskan untuk membantu Byamba, namun adiknya berakhir tragis di tangan pangeran. Marco menyuruh ayahnya untuk pergi setelah pasukan Mongol sudah mengepungnya. Byamba menciduk Nayan bersembunyi di dalam tendanya. Dan peperangan ini akhirnya dimenangkan oleh pasukan Kublai Khan. Raja akhirnya mengetahui persekongkolan antara Nayan dan Kaidu untuk melawannya telah diatur oleh anaknya sendiri yaitu Ahmad. Your son. Byamba ditugaskan ayahnya untuk memimpin resimen memburu si Ahmad. Sementara itu, Kutulun kembali pulang ke Karakorum membawa jasad adiknya. Karena pemberontakannya, Nayan mendapat hukuman pancung. Di sisi lain, Niko Polo kabur seorang diri. Ratu dan Paraji membantu proses persalinannya Kokachin yang akan melahirkan anaknya lebih awal.
Sambil menunggu momen menegangkan ini, Raja mengajak putranya mabar catur didampingi Guru Zen dan Marco. You nervous? It is a boy. Your heart. Setelah beberapa kali ngahejen, akhirnya Kokachin melahirkan bayi perempuan. Padahal Raja dan Ratu menginginkan anak laki-laki. Tiba-tiba, Kokachin kembali merasakan anak keduanya. It hurts. Marco. Ternyata ada 2 bayi dalam rahimnya. Kembali dihantui sosok putri biru, Kokachin meminta mertuanya untuk memanggil Marco Polo. Another. Is it a boy? Jin Gim terkejut karena istrinya lebih memilih Marco daripada suaminya. Not only for me. Byamba datang melapor kepada Raja bahwa Ahmad telah menguasai istana dengan ribuan pasukan di dalamnya. Except me. What if that's his plan? Dengan dorongan semangat dari cinta sejatinya, Kokachin berhasil melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki. Karena Raja harus fokus dengan sidang kurultainya, maka dia utus putranya untuk mengambil alih istana dari tangan si Ahmad. Kokachin mengatakan kepada Marco bahwa 2 bayinya ini bukanlah anak Jin Gim. Marco pun terkejut saat mengetahuinya. Tidak bagi Jin Gim dan Kublai yang menganggap bayi ini keturunan Genghis Khan. Your service is complete. Terlihat Ahmad duduk di atas singgasana rajanya bangsa Mongol. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode terakhir. Terdampar di gurun pasir, Nico Polo ditemukan sosok misterius pembawa tongkat salib. Hari penting dalam sejarah bangsa Mongol dalam perebutan tahta kerajaan antara Kublai Khan dan Kaidu dalam sidang kurultai resmi dimulai. On this day we gather. Marco hadir di sana tepat di belakang Kutulun dan Mak Lemper. The white banners of peace. Khan of all Khans. I'm very sorry about your brother. Dengan songongnya, Ahmad merasa berkuasa, mengangkat pengawalnya Suk menjadi panglima tertinggi yang mengendalikan seluruh jenderal. Salah satu jenderal melakukan protes karena Suk yang dianugerahi titel Orlok bukan berasal dari Mongol. Pertikaian hampir terjadi, tapi Ahmad kembali melakukan tipu muslihatnya untuk meyakinkan jenderal ini. I am not unnerved, so you can appreciate my concern. Return to your post. Di tengah kerumunan ribuan warga Kambulak yang mengepung istana, Pangeran Jin Gim diizinkan masuk. Kesal kepada Marco, Raja Kublai Khan menyuruhnya untuk menghilang. Di hadapan para kepala suku dan para pendukungnya, Kublai dan Kaidu bergantian melakukan orasi mirip dalam debat calon presiden. Keduanya saling menyindir dan melemahkan. Did I not ride here on a horse? Begitupun dengan Ratu Chabi dan emaknya Kaidu yang menyebut Kublai dengan julukan si Gemoy. Down there in China, under the Mongol Empire. Tiba di ruang istana, Suk merampas pedang dan pisau milik Jin Gim. But you didn't. Panglimanya ini ditugaskan untuk mencari keberadaan pengikut setianya pangeran yang Ahmad yakini tidak mungkin datang seorang diri. He's going to try and compel me. Biksu Zen dan Byamba menyusup ke dalam istana melalui jalan rahasia. Ratu Chabi menyuruh Marco Polo untuk kembali pulang ke Venesia, berharap kebenaran tentang Kokachin dan anak-anaknya dia rahasiakan. My Khan would not let me. I'll protect your secret. Will you tell her I said goodbye? Abran ingin Kaidu menjawab pertanyaannya, apakah benar dia yang memberi perintah untuk menyerang keluarga dan kaumnya. Setelah beberapa kali mengelak, akhirnya Kaidu mengakuinya. Sekak seter untuk Kaidu karena perbuatannya itu menyakiti bangsa Mongol. Beneath the blue sky. Lord Kublai. Kublai berjanji jika mereka mendukungnya, Kaidu dan keluarga akan dieksekusi mati. Setelah berhasil masuk, Biksu dan Byamba dicegat jenderal dan prajuritnya. I am serving the Vice Regent, monk. He's my brother. Does that mean nothing? Mereka dibawa ke hadapan pangeran. Kutulun mendapat sebuah pesan kilat yang dikirimkan burung elang Jawa.
Ternyata surat itu berasal dari Ahmad yang bisa menyelamatkan keluarganya. Bahkan menjatuhkan Kublai Khan di hadapan kepala suku. Neneknya menyerahkan keputusan kepada Kutulun apakah membakar surat tersebut atau tidak. Burn it. Ahmad menolak bujukan Jin-gim untuk minta ampunan kepada raja karena sakit hatinya yang dia pendam selama bertahun-tahun karena pembantaian yang dilakukan Kublai terhadap keluarganya. And do not fool yourself. We'll not be leaving here alive. Kutulun dan ayahnya menunjukkan surat tersebut kepada Kublai. Ternyata surat itu berisi fakta sesungguhnya tentang anak yang dilahirkan Kokachin. 8 months. And you're heirs to the House of Tluwi. Sebelum pergi, Marco Polo pamit kepada Kokachin. What did you tell me? Kublai melampiaskan kemarahan kepada istrinya yang mengatur semua kebohongan ini. Faktanya, mereka tidak memiliki darah daging yang akan meneruskan tahta kerajaan Mongol. Meski begitu, Kublai tidak mau kekuasaannya hilang begitu saja. Chabi memberitahunya, hanya Kokachin, Marco Polo, Kaidu, dan Kutulun yang mengetahui rahasia ini. To Venice, where he belongs. Tiba-tiba, Kublai membawa minuman untuk Kaidu. That's one way of describing your brother. Malam itu, Kokachin berjalan memasuki danau, memahami keinginan ratu untuk menghilangkan nyawanya. Bermaksud akan pergi, Marco melihat pasukan misterius dengan tongkat salib. Marco balik kanan untuk memberi peringatan kepada rajanya. Jenderal sudah membawa Byamba dan biksu ke hadapan Ahmad. You will be richly rewarded. Suk diperintah untuk menjebloskan mereka ke dalam penjara. Ternyata Kaidu sudah tahu minuman anggur untuknya itu berisi racun tanaman goyo. Menyadari rencananya gagal, mereka bergantian saling mencekik. Di waktu yang sama, Jenderal membela Jin-gim dan Byamba untuk melawan antek-anteknya Ahmad. Suk berhasil dihabisi, sedangkan si Ahmad berhasil kabur. Lagi-lagi, nyawa Raja Kublai Khan selamat karena jasanya Marco Polo. Kublai diminta untuk segera meninggalkan lokasi ini karena ancaman besar makin mendekat. Ahmad terkejut karena Mei Lin sudah berada di ruangannya. Mei Lin tidak bisa memaafkan rencana busuk Ahmad yang berniat menjual putrinya. Mirrors, Practice emotions. but I would have supported you. Dan akhirnya Ahmad ditikam hingga mampus. Jin-gim dan Byamba tiba di Karakorum, namun semuanya sudah menghilang. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.